Ini si Tribun ini lagi cerita betapa bangganya. Oh, wah nggak cuma sekarang, dulu kita juga pernah nolak, saudara ya. Wah lagi bangga, saudara. Goblok tapi bangga. Saya baru tahu ada orang goblok tapi bangganya minta ampun, saudara ya. Weh, aku goblok, ore, aku goblok. Wah, bangganya minta ampun. Indonesia, saudara. Goblok tapi bangga, ya. Tahun 1958, Indonesia memiliki kesempatan berpartisipasi dalam Piala Dunia yang diselenggarakan di Swedia. Namun impian harus pupus karena Indonesia menolak untuk bertanding lawan Israel di babak kualifikasi. Indonesia dan Israel tergabung dalam zona Asia Afrika bersama Cina, Taiwan, Sudan, dan Turki. Indonesia sudah mengalahkan Cina skor 4-3 dan Taiwan dengan walkout karena Taiwan tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia. Coba bayangin, sudah 2 menang, saudara ya. Nah, sementara itu Israel juga menang WO atas Turki dan Sudan. Menang dengan gampang, goblok ya saudara. Gara-gara apa? Karena alasan politik, saudara ya. Turki sama Sudan gak mau tanding sama Israel, mereka otomatis kalah. Indonesia dan Israel harus bertemu di babak playoff untuk memperebutkan 1 tiket Piala Dunia. Saya yakin saat itu kalau Indonesia tarung sama Israel, yang menang pasti Indonesia, saudara. Kan goblok banget ini, saudara ya. Gara-gara PDIP. Gila ya, bodoh banget. Inilah yang namanya goblok malah bangga. Negara bebal. FIFA itu sudah menunjukkan ke dunia ya, sudah menunjukkan ke dunia dari tahun 1998 ini negara kadrun. Indonesia ini negara khilafah. FIFA itu sudah menyadari, saudara ya, dan dunia itu makin terbuka sekarang matanya. Maka pemerintah Belanda tidak menyesal ngasih saya warga negaraan, saudara ya. Yang saya omongkan ternyata benar semua ya, saudara ya. Aduh, luar biasa. Ya, nah, saya bacain ulang lagi ya. Ya, Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ada yang menyebutkan pembatalan tersebut karena penolakan kedatangan timnas. Namun dalam surat resmi FIFA menyebutkan pembatalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 dinilai karena Indonesia belum siap dan singgung soal kejuruhan. Ini yang kata yang ini bohong, saudara. Ya, bohong. Sudah bidding, sudah gol kok. Sudah gol kok. Indonesia nolak, makanya tuh saat dikena penalti. Ya, bicara soal penolakan kedatangan timnas Israel Indonesia, ternyata Indonesia pernah menolak bertanding dengan Israel. Ini si Tribun ini lagi cerita betapa bangganya. Oh, wah nggak cuma sekarang, dulu kita juga pernah nolak, saudara ya. Wah lagi bangga, saudara. Goblok tapi bangga. Saya baru tahu ada orang goblok tapi bangganya minta ampun, saudara ya. Weh, aku goblok, ore, aku goblok. Wah, bangganya minta ampun. Indonesia, saudara. Goblok tapi bangga, ya. Tahun 1958, Indonesia memiliki kesempatan berpartisipasi dalam Piala Dunia yang diselenggarakan di Swedia. Namun impian harus pupus karena Indonesia menolak untuk bertanding lawan Israel di babak kualifikasi. Indonesia dan Israel tergabung dalam zona Asia Afrika bersama Cina, Taiwan, Sudan, dan Turki. Indonesia sudah mengalahkan Cina skor 4-3 dan Taiwan dengan walkout karena Taiwan tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia. Coba bayangin, sudah 2 menang, saudara ya. Nah, sementara itu Israel juga menang WO atas Turki dan Sudan. Menang dengan gampang, goblok ya saudara. Gara-gara apa? Karena alasan politik, saudara ya. Turki sama Sudan gak mau tanding sama Israel, mereka otomatis kalah. Indonesia dan Israel harus bertemu di babak playoff untuk memperebutkan 1 tiket Piala Dunia. Saya yakin saat itu kalau Indonesia tarung sama Israel, yang menang pasti Indonesia, saudara. Ya, saya yakin saat itu yang menang pasti Indonesia.
Namun Indonesia menolak untuk menghadapi Israel karena alasan solidaritas Palestina dan negara-negara Arab yang berkonflik dengan Israel. Indonesia juga tidak mau menggunakan jalur netral untuk bermain melawan Israel. Coba udah dikasih tawaran, berbagai tawaran, saudara. Akibatnya FIFA memberikan kemenangan WO kepada Israel dan menghapus hasil pertandingan Indonesia sebelumnya. Sampai hari ini Indonesia nggak pernah bisa masuk Piala Dunia. Gagal terus, saudara ya. Israel udah bolak-balik masuk. Ya kan? Saudara lihat ya, lanjutannya saudara, mengerikan saudara ya. Israel lolos Piala Dunia 1958 sebagai wakil Asia Afrika meskipun akhirnya kalah di semua pertandingan grup. Keputusan Indonesia untuk boikot Israel mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat dan pemerintah Indonesia. Bangga ya. Gila ya saudara ya, goblok tapi bangga. Namun ada juga yang mengkritik keputusan tersebut karena dianggap mengorbankan prestasi olahraga demi politik. Ini yang benar saudara. Saudara tahu sejak 1958 Indonesia sepak bolanya meletot saudara. Sudah latihan luar biasa, nggak jadi tanding gara-gara cuman masalah, oh karena dia Israel aku nggak mau najis. Kan goblok saudara. Dia sudah bekerja keras bertahun-tahun pagi siang malam latihan dan belum tentu dia kalah. Peluangnya menang kansnya besar. Rontok sampai ke bawah itu saudara. Rontok itu sampai ke bawah itu, sampai kader-kadernya. Nggak bisa bangun lagi Indonesia. Ini ada kesempatan U20 bisa bangun Indonesia. Bisa masuk ke U20 Indonesia, bisa bertanding, bisa berlaga, mau menang, mau kalah. Rontok lagi, saudara. Masih nggak kapok, saudara ya. Lalu bangga, saudara ya, Indonesia bukan satu-satunya. Oh, kita ada satu-satunya loh, menghibur diri. Menghibur diri, saudara. Ya, yang melakukan boikot terhadap Israel. Ya, mereka mau mereka, kamu mau kamu, saudara. Ya, mereka mah mereka, kamu mah kamu. Emang terus kalau kamu miskin Arab kasih makan? Yang kasih makan siapa? Waktu tsunami itu yang kasih siapa? Israel. Apakah Arab? Pelit saudara, orang Arab itu cuma ngasih apa? Kasih sperma doang. Iya kan? Investasi. Ke Cina malah gede, ke Indonesia emprit. Investasi sperma doang kalau ke Indonesia. Ya, benih unggul dari Arab. Ya kan? Beberapa negara Arab dan Muslim lainnya menolak untuk bertanding dengan Israel di berbagai ajang seperti Asian Games 1974 di Iran. Hal ini membuat Israel sulit untuk berkompetisi di Asia dan akhirnya memutuskan pindah zona Eropa tahun 74. Israel pinter. Kamu sana benci aku semua, kamu orang kere, aku tak pindah ke Eropa. Naik kelas dia saudara. Kalau dia bertandingnya di zona di zona Asia, kumpulnya sama pecundang kaya orang Indonesia. Dia pindah ke Piala Eropa, saudara. Ya kan? Pindah kelas, ya pindah ke Eropa. Sejak itu Israel tidak pernah bertemu dengan Indonesia lagi di lapangan hijau. Dampak dan reaksi boikot Indonesia terhadap Israel. Boikot Indonesia terhadap Piala Israel 1998 memiliki dampak dan reaksi yang beragam dari berbagai pihak. Berikut diantaranya. Ya, dampak bagi Indonesia. Indonesia kehilangan kesempatan untuk tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Goblok, saudara ya. Ya kan? Indonesia mendapat sanksi FIFA berupa larangan berpartisipasi di Piala Dunia 62 dan 66. 3 kali. Ya kan? Dari tahun 58 sampai 68 tahun. Pemainnya dengkulnya udah pada kropos, saudara, 8 tahun, saudara ya. Saatnya regenerasi itu, saudara. Ya kan? Berikutnya kan dari tahun 70 kan? Berarti kan 12 tahun. Dengkulnya udah kropos, saudara. Mau ganti pemain, ya mau ngejarnya udah males saudara. Banyak pemain bola jadi tukang beca akhirnya, ya kan? Ada wasit yang jadi ini ya saudara ya. Wasit yang jadi tukang jualan bakso itu ya, lato-lato bakso apa itu? Bakso kocek itu ya. Saudara tahu nggak itu? Wasit bisa jadi jualan itu ya. Selain itu Indonesia mengalami isolasi dari dunia sepak bola internasional, kesulitan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Dampak bagi Israel.
Wah, dampaknya Israel bersorak-sorai kan. Shalom Aleihim, Shalom Aleihim. Oh, Israel mendapat tiket Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun Israel juga menghadapi tantangan untuk besar untuk berkompetisi. Oh, ini positif saudara, tantangan saudara ya. Mulus saudara, langsung, langsung dapat saudara ya. Israel harus bermain di zona Eropa yang lebih sulit dan jauh dari kawasan asal yang gak ada masalah, punya duit banyak. Ya kan? Israel mau, loh, salah ini ya, jauh dari kawasannya. Israel ke Indonesia, ya itu butuh waktu 16 jam. Israel ke Belanda cuma 3 jam, saudara. Ya, Israel ke Belanda itu cuma 3 jam, lebih dekat, saudara. Makanya Turki ngedeng pengen masuk ke Eropa. Ya, salah ini analisanya analisa yang sangat miring, sombong ini ya. Israel juga mendapat tekanan dan ancaman dari negara Arab dan Muslim yang bermusuhan dengan Israel. Emang gua pikirin, kata Israel kan, kamu mau tinggal tekan tombol 1, selesai semua kamu. Gila ya saudara ya. Ini selanjutnya tadi sudah kita bacakan ya. Pertanyaannya, apakah Indonesia mau goblok lagi? Sudah telanjur. Ya, sudah telanjur saudara ya. Ini tadi dampak Israel. Nah ini ya. Yang rugi siapa saudara? Indonesia. Israel ya tenang-tenang aja, kipas-kipas saudara. Indonesia gara-gara kebenciannya terhadap Israel malah menguntungkan Israel dan mencelakakan dirinya sendiri. Ya, itu namanya goblok. Itu kalau kita orang dagang ya saudara ya. Indonesia ini udah bangun rumah, tinggal nempatin, ya. Sudah bangun rumah, ya. Anda ini TKI nih ya, Anda TKI kerja di Arab, ya. Terus Anda kirim uang, itu bangun rumah saudara, ya. Sudah bangun rumah, tiba-tiba tunanganmu selingkuh, ya. Tunanganmu selingkuh, lalu Anda pulang ke Indonesia, rumahnya dibakar saudara. Nah, itu kayak gitu goblok saudara. Seharusnya bagaimana? Seharusnya tunangannya putusin aja, kamu kawin sama yang lain. Udah punya rumah pasti dapat yang lebih bagus barangnya. Kalau mau cari suami ya suaminya pasti lebih ganteng. Kalau mau cari istri lebih cantik. Kenapa? Udah punya rumah. Dulu kamu masih kere. Istrimu ya terbatas. Adanya yang begitu. Sudah kaya. Kamu punya rumah malah dibakar. Kan goblok namanya. Kenapa saudara? Nggak pakai otak. Pakainya apa? Pantat. Orang Indonesia itu berpikir dengan pantatnya saudara ya, bukan dengan otaknya. Persis Habib Rizik, ketuhanannya ada di pantat si Habib Rizik itu, ya. Karena si Habib Rizik ketuhanannya ada di pantat, bukan di otaknya dia. Orang-orang Islam ini ketuhanannya ada di pantat saudara ya, bukan di otak. Makanya pantatnya kan lebih tinggi daripada otaknya kan. Sial bener ya, sial saudara. Anda lihat ya, Israel melenggang dengan bahagia, dengan sukses. Indonesia berkali-kali harus menelan apa? Kesombongannya sendiri. Padahal negara-negara Arab tadi yang katanya mendukung Indonesia, mana semua? Pro sama Israel semua hari ini. Cuman Indonesia saja. Oh, karena dulu Palestina yang mengakui Indonesia pertama kali. Iya, jangan lupakan itu untuk berterima kasih. Tapi jangan kamu disandra. Indonesia itu disandra itu namanya, ya. PDIP itu disandra. Soekarno bicara untuk mendukung Palestina saat itu Palestina belum jadi negara, ya. Tapi 1988 Palestina sudah jadi negara. Seharusnya Indonesia tidak seperti itu lagi. Tapi Jokowi karena banci, siapa akhirnya dia ambivalen, rakyatnya tidak paham. Dihajar sekalian, yang kena siapa? Jokowi. Sial kamu Jokowi, kasihan bener kamu, ya. Tapi ya udah itu resikomu, karena kamu mencela-mencela cangkeme. Hatimu dengan bibirmu dengan otakmu beda. Kasihan. Sebenarnya Jokowi sudah mati-matian berusaha mensejahterakan Indonesia, tapi rakyatnya kan yang nggak mau, ya kan? Yang sial siapa? Yang sial ya kalian semua. Iya kan? Bodoh kan?
Dan ingat, ini bukan masalah bukan masalah berakhir di masalah nggak bisa main bola loh. Investasi, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, banyak saudara kesempatan Indonesia untuk tinggal landas di U20 ini. Benar nubuatannya ya, hancur, bubar Indonesia memang 2024 ini saudara ya. Karena kolaps. Seharusnya mau dapat untung tapi rugi. Buntung saudara. Ini bukan masalah, bakpo, enggak saudara. Karena perhelatan besar ini harus investasi gede-gedean. Utang saudara. Banyak yang kolaps, Anda lihat ya, pas U20 ini goyang saudara. Indonesia goyang. Karena uangnya harusnya balik modal dan surplus banyak sekali. Ya, kalau sukses surplus banyak sekali, kalau nggak sukses tetap bakpo. Tapi ini malah gerong saudara, malah minus. Habis nggak? Habis. Baru lepas dari corona, tujuannya kita sudah mau mengeruk keuntungan, malah habis-habisan saudara. Gara-gara siapa? Gara-gara PDIP. Kan goblok banget ini saudara ya. Gara-gara PDIP. Gila ya, bodoh banget. Inilah yang namanya goblok malah bangga. Negara bebal. FIFA itu sudah menunjukkan ke dunia ya, sudah menunjukkan ke dunia dari tahun 1998 ini negara kadrun. Indonesia ini negara khilafah. FIFA itu sudah menyadari saudara ya, dan dunia itu makin terbuka sekarang matanya. Maka pemerintah Belanda tidak menyesal ngasih saya warga negaraan saudara ya. Yang saya omongkan ternyata benar semua ya saudara ya. Aduh luar biasa. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.